Halo semuanya, kita dari kelompok 12. Sekarang kita berada di Jogja Green School. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kurikulum. Model kurikulum yang digunakan di Jogja Green School adalah tetap mengacu kepada kurikulum pusat atau kurikulum 2013. Akan tetapi dikembangkan dengan kurikulum khas sekolah alam yang lebih diwarnai dengan model kurikulum humanistik. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik pengembangan kurikulum yang sesuai dengan potensi bakat dan minat yang dimiliki anak. Sekolah Alam Jogja Green School dengan konsep belajar berbasis alam memiliki pendekatan yang unik dalam membentuk karakter siswa. Mereka percaya bahwa belajar di alam bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang menumbuhkan nilai-nilai positif dalam diri siswa. Sekolah ini mendorong siswa untuk belajar langsung dari alam, misalnya melalui kegiatan berkebun. Siswa belajar tentang menanam, merawat, dan memanen tanaman. Pengalaman ini mengajarkan mereka tentang tanggung jawab, kesabaran, dan apresiasi terhadap lingkungan. Kemudian, siswa juga diajarkan untuk mencintai dan menghargai alam. Mereka diajak untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar. Sekolah Alam Jogja Green School menerapkan model pembelajaran experiential learning sebagai pendekatan utama dalam proses belajar mengajar. Mereka percaya bahwa belajar melalui pengalaman langsung itu lebih efektif dalam menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai positif pada siswa, seperti berkebun. Siswa diajak untuk menanam, merawat, dan memanen tanaman di kebun sekolah. Melalui kegiatan ini, mereka belajar tentang siklus hidup tumbuhan, tanggung jawab, dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Kemudian membangun rumah pohon. Di sini, siswa terlibat dalam proses membangun rumah pohon dari awal hingga akhir. Mereka belajar tentang teknik konstruksi, kerjasama tim, dan juga kreativitas. Kemudian membuat kompos. Siswa belajar tentang proses pengomposan dan manfaatnya bagi lingkungan. Mereka diajak untuk membuat kompos dari sampah organik dan menggunakannya untuk menyuburkan tanah di kebun sekolah. Selanjutnya menjelajahi alam. Di sini siswa diajak untuk menjelajahi alam sekitar sekolah seperti hutan, sungai, dan sawah. Mereka belajar tentang ekosistem flora dan fauna serta pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain experiential learning, Sekolah Alam Jogja Green School juga menerapkan model pembelajaran inovatif lainnya seperti Project Based Learning atau PBL. Siswa di sini mengerjakan proyek yang menantang dan bermakna yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Mereka belajar untuk bekerja sama, memecahkan masalah, dan juga berpikir kritis. Selanjutnya ada Inquiry Based Learning atau IBL. Siswa diajak untuk bertanya, meneliti, dan menemukan jawaban sendiri. Mereka belajar untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya itu Outdoor Education. Di sini siswa belajar di luar kelas seperti hutan, sungai, dan pantai. Mereka belajar tentang alam, budaya, dan juga sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan sumber daya manusia di sekolah alam di Jogja Green School. Untuk manajemennya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendidikan, ada lingkungan, dan ada program. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendidikan. Di Jogja Green School ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana semua siswa dari berbagai latar belakang dan sifat yang berbeda-beda dapat belajar secara bersama-sama dan berkembang secara optimal. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan. Lingkungan memiliki konsep yang fokus pada konservasi lingkungan yang melibatkan upaya untuk merangsang dan melibatkan anak-anak untuk menciptakan dan peduli tentang lingkungan sekitar. Jadi di Jogja Green School ini untuk pembelajarannya tidak hanya berfokus di dalam ruangan kelas saja, namun mereka lebih banyak menghabiskan waktu pembelajaran mereka di luar ruangan, sehingga anak-anak ini tidak akan merasa bosan
seperti belajar di dalam ruangan. Untuk program, yaitu manajemen ini melibatkan perencanaan distribusi, tugas penggerak, dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dalam berbagai program yang dilaksanakan di sekolah. Nah, contoh program yang dilaksanakan di sekolah yaitu ada kelas memasak, ada storybook, dan ada kelas berkebun. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang ada di Jogja Green School. Nah, yang pertama yaitu pendidikan yang berkompeten dan berpengalaman dari pendidikan inklusif ini sendiri. Yang kedua yaitu staf administrasi membantu dalam mengelola sistem dan memfasilitasi kebutuhan siswa dan orang tua. Yang ketiga yaitu ada tim mendukung. Nah, guru di Jogja Green School ini selalu menanamkan jiwa karakter pada siswa. Guru selalu memberikan contoh yang baik pada siswa. Siswa selalu diajarkan untuk mengucapkan permisi, terima kasih, meminta maaf, minta tolong. Nah, di Jogja Green School ini juga mempunyai peraturan di mana apabila ada siswa yang berbuat kesalahan maka akan diberikan punishment. Namun punishment di sini sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Punishment di sini siswa diberikan waktu untuk sendiri, di mana siswa diharapkan untuk bisa berpikir apa kesalahan yang telah ia perbuat sehingga dia harus tidak disatukan dengan teman-teman mereka. Nah, dan apabila ada siswa yang melakukan kebaikan maka guru akan memberikan reward kepada siswa tersebut. Jogja Green School merupakan sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus sebanyak 50% dari seluruh siswa. Pendidikan inklusi merupakan kegiatan sekolah dengan model pembelajaran proyek dan eksperimen yang disesuaikan dengan kemampuan kecerdasan anak sesuai level atau kelasnya. Dalam pembelajarannya, anak yang berkebutuhan khusus dan anak normal digabung dalam praktik pembelajaran inklusif. Dengan demikian, anak akan bekerja sama dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan guru. Jadinya, adanya interaksi antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal akan menciptakan beberapa dampak positif. Misalnya, untuk anak yang berkebutuhan khusus akan merasa lebih percaya diri, sedangkan untuk anak yang normal akan menciptakan rasa empati antara keduanya. Untuk siswa yang berkebutuhan khusus yang memerlukan shadow teacher akan dicarikan di luar Jogja Green School yang akan dilaporkan perkembangannya kepada orang tua murid. Sekolah ramah anak mendorong kesetaraan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan seni dan tata ruang desain arsitektur di Jogja Green School. Yang pertama, kelas yang digunakan dengan senyaman mungkin untuk anak-anak belajar dan berbau dengan alam yang banyak pepohonan. Yang selanjutnya terdapat kelas besi dan kelas bambu. Untuk kelas besi, ruangannya tertutup. Dan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ada di lantai bagian bawah. Kemudian untuk kelas bambu, ruangannya terbuka dan di bawahnya ada kolamnya. Setiap ruangan ada 2 lantai. Yang selanjutnya ada perpustakaan di bagian depan dekat lapangan bermain anak. Yang selanjutnya ada kandang jerami. Yang dimaksudkan kandang ini yaitu untuk ternak ayam, bebek, angsa, dan burung. Selanjutnya terdapat pula tanaman untuk tumbuhan apotek hidup, sayuran, dan buah-buahan. Terdapat pula pendopo untuk latihan gamelan anak-anak.